Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkan Ranjulanto, Fakultas Pendidikan Teknik Informatika dari kelas PTIKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang software komputer. Pokok pembahasan yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Yang kedua, perspektif industri. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Yang kelima, perangkat lunak. Keenam, karakteristik perangkat lunak. Ketujuh, komponen perangkat lunak. Dan kedelapan, aplikasi perangkat lunak. Materi pertama yaitu mengembangkan perangkat lunak. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa. Sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu dan hanya memiliki area distribusi yang terbatas. Produk perangkat lunak atau program yang dikembangkan untuk dijual kepada suatu pelanggan atau lebih masih langka. Kebanyakan perangkat lunak dikembangkan dan digunakan oleh orang atau organisasi yang sama. Pada era ini tidak ada pendokumentasian. Pada era kedua, evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan. Tahun 1960 dan 1970-an, era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga, evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970 dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Materi kedua, perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol metode dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware. Sayangnya pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Selama hampir 2 dekade ini, para manajer dan para praktisi melontarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? Yang kedua, mengapa biayanya sangat tinggi? Ketiga, dapatkah kita menemukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikannya kepada pelanggan? Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plan. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua. Yang ketiga, embedded system atau dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Sekarang ini, perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kelima, perangkat lunak. 1. Perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Yang ketiga, dokumen yang mengembangkan operasi dan kegunaan program. Materi ke-6, karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. 2. Perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak pernah rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build. 7. Komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak. Kualitas tinggi sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dan serangkaian instruksi CPU. Materi terakhir 8. Aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. 2. Perangkat lunak real time, yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. Perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit, contohnya payroll, akun, receivable, payable,
dan inventory. Telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen MIS yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis.